Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya. Di film ini bercerita ada seorang anak yang kelakuannya sangatlah bandel, tetapi sebenarnya anak ini sangatlah pintar, dan dia di rumah pun sangat susah diatur oleh ibunya. Inilah abang dan inilah dia Ihsan. Si Ihsan ini juga dia tidak mau berteman dengan orang lain, dan akhirnya si Ihsan ini berkelahi dengan seorang teman dan dia pun dihukum oleh ayahnya. Dan inilah kesibukan seorang ataupun seorang istri yang sibuk mengurusi, menyiapkan makanan untuk anak-anaknya yang mau berangkat sekolah. Tetapi Ihsan ini orangnya sangat malas dan dia selalu berhalusinasi, dan dia pun selalu dibantu oleh ibunya untuk persiapan ke sekolahnya. Di dalam sekolah, dia anak yang paling bodoh. Dia anak yang paling bodoh di sekolahnya. Apapun yang disuruh kerjakan sama ibu di sekolah, dia tidak bisa dan selalu diejek oleh teman-temannya dan kawan-kawannya yang lain. Pada hari itu dia bolos sekolah dan dia pergi jalan-jalan di jalan raya dan hampir dia ditabrak sama mobil. Dan dia pun pergi jalan ke sana kemari dan memegang es, dan akhirnya es itu jatuh tanpa dia memegang, dan dia melihat seorang ayah yang menggendong anaknya ingin sekali berfoto. Dan dia pun masuk ke mobil dan dia ketiduran di dalam mobil, dan dia pun pulang ke rumah dan belajar melukis, dan hasil lukisannya sangat bagus. Dan dia berbicara dengan kakaknya ingin ditulis surat izin di sekolahnya, tetapi abangnya tidak mau, dan akhirnya dia mau, dan si Ihsan ini pun diberi soal ujian 3x9 dan dia berhalusinasi lagi, dan akhirnya dia pun mengisi 3 kali dan sama dengan 3 dan dia pun terlihat di rumahnya bersama ayahnya, dan ayahnya menjumpai surat keterangan sekolah yang dia tulis, dan ayahnya pun masuk pergi ke sekolah menanyakan tentang Ihsan, dan si Ihsan ini sudah sangat keterlaluan membuat ayah dan ibunya malu di sekolah. Tetapi akhirnya ayahnya ingin membawa si Ihsan ini ke asrama ataupun ke sekolah asrama ataupun pesantren, dan dia pun ditempatkan di situ, dan akhirnya dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di pesantren. Dan si Ihsan mulai tidak berbicara, diam, tetapi ibunya tidak sanggup meninggalkan si Ihsan ini. Dan si Ihsan terus termenung dan menangis di dalam sebuah WC kamar mandi. Tetapi si Ihsan ini ada kepandaian yang tersembunyi. Dia sangat pintar melukis, dan dia pun pelajaran pertama dia ditanyai puisi dan dia menjawab, dan akhirnya puisinya salah, dan dia berbicara dengan seorang kawan. Anak baru, di mana titiknya, ditanya sama apa, tetapi dia tidak bisa dan tidak tahu, dan dia dihukum. Dan dia pun selalu berhalusinasi karena dia susah mengeja dan membaca dan menghitung. Dia selalu berhalusinasi di sekolahnya, dan dia akhirnya marah dan berlari di lapangan, dan ibunya bertemu dengan dia karena ibunya sangat sayang kepadanya. Dan pada hari itu dia termenung melihat sebuah gunung di samping sekolahnya, dan tiba-tiba muncullah guru
yang penuh dengan kegembiraan, dan guru pun bernyanyi-nyanyi dengan semua murid dan beratraksi sehingga murid-murid tertawa dan senang gembira. Tetapi si Ihsan tidak, ia hanya termenung. Dan bapak guru ini mencoba untuk melihat kepintaran si Ihsan ini dengan cara Pak Guru menyuruh dia menghidupkan listrik dan menanyakan siapa yang menciptakan listrik. Dan si Ihsan menjawab, dan Pak Guru ini tanya kepadanya, ayahku. Dan dia pun disuruh keluar dari ruang sekolah untuk belajar di luar sekolah. Dan si Ihsan membuat sebuah kapal laut yang dibuat dengan alat sederhana tetapi bisa berjalan di dalam air. Dan dia pun, Pak Guru itu pun membawa pulang kapal lautnya. Dan si Ihsan ini termenung, dan Pak Guru ini pun menemui kepala sekolah dan membicarakan tentang Ihsan. Tetapi Pak Guru ini bukan membicarakan kebodohan Ihsan, tetapi dia membicarakan kepintaran si Ihsan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Dan Pak Guru ini meminta sebuah persetujuan untuk diadakan bergambar, dan dia terus diajarkan oleh Pak Guru. Dan alhasil si Ihsan pun sedikit demi sedikit bisa membaca, bisa menulis, dan bisa mengeja dengan baik. Dan dia pun sudah terbiasa dengan Pak Guru ini. Dan Pak Guru pun ditemui oleh anak ini, anak ayah si Ihsan. Dan Pak Guru ini mengatakan sudah memberi kasih sayang kepada si Ihsan. Tetapi Pak Guru ini mengatakan Anda belum memberi kasih sayang, belum cukup. Dan Pak Guru itu menjelaskan, dan ayah si Ihsan pun termenung melihat si Ihsan yang sudah pintar dia. Dan ini si Ihsan sedang bersiap-siap untuk keluar dari asrama dan pergi ke tempat di belakang asrama itu yang ada gunung. Dan inilah festival menggambar. Siapa yang pintar dan siapa yang pandai melukis, dialah yang akan menang. Dan semua guru dan murid-murid hadir, tetapi si Ihsan tidak hadir. Dan tiba-tiba si Ihsan pun hadir, dan Pak Guru pun melihat dan cepat-cepat memberi kertas menggambar untuk si Ihsan, dan si Ihsan pun mulai menggambar. Dan semua murid-murid dan guru-guru sedang sibuk menggambar, termasuk Bapak Guru ini. Dan Pak Guru yang baik hati ini juga sibuk menggambar. Dan semua anak-anak sibuk menggambar. Ada yang sudah selesai, tapi si Ihsan ini terus melukis dengan tenang dan baik. Dan Pak Guru ini mengatakan, bagaimana lukisanku? Bagus, kata murid-murid. Dan inilah lukisan si Ihsan yang sangat bagus di danau yang di belakang sekolah. Dan pun datang menemui Pak Guru dan memberi lukisannya. Dan Ihsan melihat lukisan Bapak Guru itu, dan lukisannya adalah lukisan wajah dirinya, dan dia pun senang bahagia